Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, ya, yang penuh dengan keberkahan, ya, di bulan Rajab, ya, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dan selalu di bulan Rajab, ya, mengingatkan berdoa Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana Ramadan. Jadi semoga umur kita berkah dan sampai kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan segala keistimewaannya. Semoga juga kita dalam kesempatan ini, ya, mendapatkan istiqomah dan kebaikan si Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selalu mengajak, ya, dalam hal kebaikan dengan berjamaah, pahalanya luar biasa, ajrong kabiro, pahala yang cukup besar. Jangan berpikir mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa. Tujuannya adalah satu, adalah kewajiban atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Yang duanya adalah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat Ustadz Asepnya, berapa ilmunya, jangan. Lihat adalah kebersamaan, ya, memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, ilmu si Asep saya polo di mana cetek gitu kan. Jangan lihat ke situ. Kalau gitu mah, ya, jangan dilihatnya, ini masjid harus dimakmurkan gitu kan. Itu aja tujuannya tolabul ilmi, ya, gitu kan. Yang mampu yang memberikan, yang sudah bisa memberikan kepada yang lain gitu kan. Yang belum bisa, ya, agar bisa mampu. Itu tujuannya. Dalam sholat kita ini harus betul-betul baik. Kalau tidak baik, ya tidak baik sholat, ya. Jadi sebagai tolak ukur tilawah Al-Quran itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sholat kita. Apakah Al-Fatihahnya sudah benar? Kalau nggak benar, ya nggak sah sholatnya gitu kan. Dalam sholat sendiri, kecuali kalau berjamaah, itu tanggung jawab oleh imam. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang terus-menerus melakukan ketaatan, melaksanakan risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Baik. Ya,
semoga baik, semoga sehat lahir dan sehat batin ya. Sehat pesak dan pemasoknya gitu kan. Keberkahan Allah gitu kan. Karena ya Allah itu wa yarziqu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena Al-Qur'an kitabun anzalna ilaika mubarakah. Kitab Al-Qur'an diturunkan penuh dengan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, nambah-nambah kebaikan ya. Yang penting husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji diri, mawas diri sejauh mana bacaan kita gitu kan, tilawah kita ya, agar mendapatkan kebaikan. Nggak di dunia dan di akhirat pasti ya. Tapi segala sesuatu pun ya. Jadi bukan hanya kita baca Al-Qur'an banyak, bukan ya. Banyak udah pasti, sama di mana juga kuantitas itu kan. Semua orang produk yang banyak ya Mas. Pacunya yang banyak Mas produksinya biar targetnya. Ya kalau tidak berkualitas ya balik lagi ya Mas ya. Gitu kan. Semua ya. Jadi ya kualitas ya itu kan. Udah kalau banyak mah hal yang seharusnya gitu. Banyak dan berkualitas. Itu kudu banyak. Penting mah kualitas memang betul sih. Namun banyak-banyak kalau tidak berkualitas mah baca Quran banyak gitu. Tapi nggak berkualitas, ya hasilnya ya nggak mendapatkan nilai gitu kan. Tidak asim malah mah dosa terus ya gitu. Karena ya tidak baiklah membaca Al-Qur'annya, makhrajnya, sifatnya, gitu, huruf-hurufnya, salah pengucapannya, gitu kan. Itulah tujuan kita adalah untuk memperbaiki tilawah Al-Quran agar Allah menolong kita. Baik, malam ini masih di surat Al-Lahab ya. Al-Lahab terakhir ya, kemarin juga masih perlu di ya remedial lah dalam arti kan ya, kemudian dari pengucapan pengucapan ya, pengucapan ya ingin lebih bagus, lebih baik di pengucapan ja gitu kan. Jadi ja, ji ya. Jadi pengucapan makhraj ji, ja itu adalah tengah lidah semuanya diangkat naik ke atas langit-langit gitu. Jadi harus tertutup ya. Itu secara makhraj ya. Agar makhraj kita tepat sesuai dengan apa yang diharapkan ya, letak lidahnya itu harus betul-betul gimana sih si ja itu agar pengucapan enggak ca. Nah, itu kan. Nah, itu kalau ca itu berarti kan belum sempurna. Jadi bagaimana ya lidah, tengah-tengah lidah naik ke atas langit-langit. Bagaimana usahakan aja. Ja gitu. Bukan ca di bawah tapi ja naik ke atas. Insya Allah kalau kita lidah kita udah naik ke atas langit-langit ja, ca, ja, nah, ca, ja. Nah itu insya Allah. Nah, mau becek gitu. Mau becek gitu. Kalau becek kan nggak enak ya. Hamas bahasa Arabnya ada desis, nggak boleh irrajim gitu kan, nirajim gitu kan. Biar sempurna lah gitu kan. Itu di pengucapan ji yang kemarin ya. Ji bukan ci tapi ji, fi ji, nah, jajiju. Jadi harus betul-betul pengucapan ja ya. Jajiju baje. Jajiju baje. Jujang bani naje minal muj ni maji jang jani ja. Nah itu kan. Nah, itu review yang kemarin di pengucapan ja, bagaimana pengucapan ja agar tidak ada desis. Nah, itu. Karena ja tidak memiliki sifat hamas ya, sifat desis ya.
Ya, jadi harus dilatih pengucapannya, ya, makhrajnya tadi, ya. Jadi lidah keangkat. Ya. Lalu pengucapan yang ha, ya, ada ha ha. Itu harus bedakan ha ha, ya. Jadi ada ha aksol yang ada di tenggorokan bagian bawah, ha hi hu bah hu han hani ha. Nah, itu. Beda ha hi hu, itu agak berat sebetulnya mah, ya. Ha hi hu ha hu han hani ha na minal muhni mahihan hani ha. Nah, itu kan. Ya harus bisa membedakan aksol wastol. Ada di bawah, di tengah. Nah, ini untuk membenarkan makna, jangan sampai salah gitu kan. Jadi ha, ya. Lalu setelah ha aksol di bawah, maju ke ha, itu ha, ya, ha jadi oper gigi, ha langsung masuk hab. Nah, ba itu hurufnya qalqalah, artinya harus dimantulkan, ya, hab bukan hab. Jadi hab, ya, qalqalah, ya, gitu kan. Qalqalah mantul, ya. Apa itu sugro, apakah itu kubro, ya. Itu. Jadi di daurah itu untuk qalqalah tidak ada sugro dan kubro, ya. Kalau Indonesia ada, ya, sugro di tengah, kubro di akhir. Ya, kalau di Timur Tengah tidak ada sugro dan kubro, qalqalah aja, mantul aja, ya. Itu. Ya, monggo, ya. Penamaan untuk Indonesia, ya, ada qalqalah sugro yang tengah kalimat, di akhir kalimat ada kubro, ya. Jadi pengucapannya ya jangan sampai ya untuk dialhab kan, tabbat yadza abi lahabin wa tab. Nah, itu kan ada tasdid, ya. Itu. Kalau dulu ya sama, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, gitu, ya. Sayasla narang dzata lahab. Itu saya dulu belajar, ya. Itu gitu Nah, waktu kecil, ya, waktu ini. Nah, setelah terus pelajari ya itu untuk Indonesia gitu kan. Hanya untuk tasdid aja, ya. Tapi mungkin sekarang sudah terkikis ya, lama-lama ya sudah paham lah mungkin, karena kalau belajar tahsin juga kan. Ya, kalau dulu ya begitu, Pak. Jadi itu harus gitu. Itu qalqalah kubro. Itu kasab itu harus begitu. Kalau gitu salah gitu kan. Itu di pesantren. Itu pesantren itu ya. Ya itu kan. Ya kita juga tahu gitu kan. Ya, coba aja kita dengar aja yang murotal yang internasional kan, baik itu Sudais itu kan, imam besar itu misalnya Rashid itu kan, apa itu Pak Rashid itu kan. Itu kan enggak sekolah kubro hab. Nah, gitu siapa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu mah betul ya tasdid kan? Nah, tab yang sama ma agna anhu maluhu wa ma kasab, harus begitu, sama. Dah qalqalah kubro, cenah besar gitu. Ya, sekarang mungkin ya sudah mulai ya dengar karena dengar murotal dari ya baik mungkin imam-imam ataupun syekh-syekh yang di murotal ya sudah gitu. Jadi kembali ya tentang qalqalah ya, monggo ya, tidak menutup kemungkinan ada qalqalah sugro dan kubro. Tapi secara itu Indonesia, nah itu untuk bacaan mah ya kita ya tetap aja ngalir ya, kasab
bukan kasab maupun di akhir kalimat. Ya. Jadi tidak ada sugro dan kubro, itu penamaan. Ya, kalau untuk Timur Tengah. Ya. Nah, mungkin secara penamaan, tapi pengucapannya jangan sampai ya kasab. Ya. Ya mungkin beda ya ukurannya lah antara sugro kubro, ya jangan sampai ya monggo kalau tengah kalimat ya kecil lah. Ya yang di akhir kalimat agak besar dikit bolehlah gitu kan. Harus menghargai kan, Bapak juga harus menghargai. Tapi secara pelafalnya hati-hati gitu kan. Kalau tidak ada tasdid ya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hatab jangan hatab, jangan ditasdid ya. Gitu. Bukan kalau kubro karena secara teknis pengucapannya ditasdid hatab ya. Fi jidha hab. Ya, sama kan qalqalah juga. Hab fi jidha hablum, ya jadi hab qalqalah, lum tahan ya, dhammah tain bertemu sama mim ya, mim bertasdid ya. Mim bertasdid bisa gunnah musyaddadah, juga bisa idgham bigunah gitu kan. Masih bingung mana idgham bigunah, mana gunnah musyaddadah? Ya. Sama-sama bertasdid gitu kan. Ya, bedanya kalau gunnah musyaddadah harokat sebelumnya baik fathah, dhammah, kasroh, fathahnya tidak tanwin. Jadi fathah, kasroh, dhammah biasa. Itu kan. Kalau sebelumnya tanwin, nah baru idgham bigunah itu kan. Ada yang masih bingung. Mana itu idgham bigunah atau gunnah musyaddadah? Nu penting mah dengung gitu kan. Ting mim tahdid dengung gitu aja. Apa idgham bigunah atau idgham gunnah musyaddadah, yang penting kita tahu aja. Karena kalau melahirkan idgham bigunah harus ada hukum. Itu kan. Kalau gunnah musyaddadah tidak ada hukum. Gitu kan. Kalau sebelum idgham ada hukum. Apa hukumnya? Nun mati atau tanwin gitu. Karena nun mati atau tanwin ya kan dibagi 4. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Melahirkan gitu kan. Itu makanya idgham bigunah hurufnya mim, nun, wawu, iya. Oh, idgham ada yang masuk dulu tanwin. Idgham bigunah. Dengung masuk berdengung gitu kan. Teorinya masuk dengungkan atuh ya. Ulah teori aja. Apal idgham bigunah masuk dengan dengung. Nah, bacaan enggak berdengung kan enggak sesuai. Kaboro makan innal atqakum suat asop tuh. Banyak yang begitu kan para ustadz gitu. Saya bukan menginginkan. Dia hafal secara hukum gitu. Tapi pada aplikasinya enggak dipakai gitu. Teu kuat napas alasan gitu we, napasnya pendek, dah sama napas mah pendek kabeh geus sakitu diukur ya gitu. Agar napasnya panjang apa tahan dan napas mah sama, tahan. Belajar nahan napas gitu kan. Ya bukan napas mah enggak sama segitu-gitu aja. Tapi biar panjang, tahan napas gitu. Gitu ya. Latihan tahan, insya Allah akan terus meral jadi kuat gitu kan. Kalau enggak biasa gitu mah cepet habis gitu kan. Nah, bekas sebanyaknya gitu, jangan nggak langsung saya selana rong habis atuh gitu. Kalau napasnya ayo Mas, saya selana rong zatalabi wa imra'atuhu hammalatal hatabi fi jidha hablum mim masad. Sok mangga tah 100.000 tah buat mah. Benar ya? Benar.
Sok. Kecuali Usman jangan, Usman Maulidin jangan. Penting di kanan jangan gitu kan. Sok tadi saya selang kadenya dengungnya harus ada 100.000 tah. Siap gitu kan. Ya nanti sok latihan dulu ya. Latihan dulu langsung menghadap dapat 100.000 ya dari saya sampai ke Gabi dia. Tapi dengungnya harus terukur gitu ya. Jangan cepat-cepat seperti tadi. Ya. Jangan nanti bukan baca itu mah. Bukan baca itu mah. Ayo baca mah keluar gitu. Ya, itu harus napasnya tarik, napasnya gitu. Baru dikeluarin dikit. Tapi tetap kan maronya harus dengungnya harus ada. Allah ayasna rong zatabi wa matuha ma fi bisa tuh gitu. Naralang mah. Tapi tadi gitu kan. Oke ya. Jadi lum itu idgham bi gunah masuk dengan dengung. Ya. Mim juga sama. Nah, kalau di lum itu ada tanwin domah, kalau di mim nun mati bertemu sama mim idgham bi gunah. Itu. Ya, jadi ada hukum nun mati atau tanwin. Kalau kita baca Al-Qur'an Timur Tengah, hukum nun mati nggak berlaku tuh, udah nggak ada hukum mati. Nun mati dan tanwin dan adom aja kan adomnya. Lin nunina pokoknya. Nun mati dan tanwin dibagi 4 iza. Udah nggak nun mati atuh di Quran Timur Tengah mah. Jadi nggak nyambung gitu kan. Jadi untuk idgham ikhfa nggak ada nun mati di Quran Utsmani. Nah itu. Nun mati itu hanya di izhar atau ikhfa izhar sapawi. Itu aja. Yang lainnya nggak ada nun matian gitu. Itu ndak ya, dan nggak ada nun mati di ikhfa sama idgham bi gunah mah. Itu. Jadi ya kosong weh si nunnya teh atasnya teh gitu. Jadi hukum nun mati atau tanwin dibagi 4 ya nggak bisa. Jadi ini apa untuk Timur Tengah simbol gitu kan, simbol. Gitu. Jadi nggak menghafal izhar idgham ikhfa ikhfa simbol. Tanwin nun mati baris rata 69 gitu. Itu izhar. Nah, untuk ikhfa nun tak bersukun, nun tidak ada sukunnya, barisnya nyengsol tidak rata 99. Itu ikhfa idgham bi gunah. Itu yang simbol dari Quran Timur Tengah. Jadi pakai simbol nggak pakai hukum. Ya. Itu jadi mim masad. Ya. Jadi dengung juga masuk ke mim sad. Ya, pengucapan sin ya. Itu pertemuan dua bibir ya, dengan ujung lidah. Sad, jangan syad. Awas hati-hati ya. Bedakan antara sa, sya, tha. Ya, huruf jelas beda ya. Fi jidha hablum mim masad. Ya, masad, jangan masad, jangan ya. Itu lain dengan ayat yang ke-1. Jadi hanya ayat yang ke-1 aja yang harus ditangkap ya. Wantab. Nah, kalau yang lainnya biasa aja ya. Gitu. Ya, satu bareng-bareng di ayat yang terakhir kelima. 1 2 3. Fi jidha hablum mim masad. Ya, talaki biar nanti ngeprotes Pak Dani. Ya, mangga dari siapa? Dari Pak Usman, dari Pak Usman. Ya, ya. Kali-kali sayap kiri. Ya, pilih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, so kabeh tutan. Nah. Janganlah. Oke.
Oke. Oh, siap dengungnya. Lanjut dulu. Udah, Bung. Udah. Pakai upungan. Ya. Kalem, Bung, konsentrasi. Siap. Nah, hebat lah Bung lah. Ya. Oke, cakep. Lanjut. Oke, lanjut. Dulu. Oke. Mantap. Oke. Dan mantap. Oke. Udah katularan dah. Wah. Gitu. Seimbang lah, sedikit lagi lah gitu kan. Gitu. Oke ya, jadi terima kasih bagi yang sudah sesuai ya dengan makhraj dan sifatnya, ahkamul hurufnya. Jadi ahkamul huruf tentang hukum ya. Tadi ada ahkamul mad, ada ahkamul huruf ya. Tentang mad, tentang hukum ya. Yang penting makhraj ya. Saya kira untuk ahkamul huruf tentang hukum memang tidak merubah suatu makna. Kalau dengung tidak dengung, hanya ketidaksempurnaan saja. Kita ingin lebih baik, ingin lebih sempurna agar dengung itu ada di bagian makhraj huruf bagian yang kelima. Ya biar sempurna ya tetap harus dengung. Karena ada bagian yang kelima al-khaysum gitu kan. Itu. Jadi acuannya kita kuatnya adalah makhraj yang bagian kelima adalah al-khaysum tentang rongga hidung. Adapun membacanya hablum mim masad itu enggak masalah. Ya. Tidak berdosa. Hablum mim masad itu hanya sempurna saja. Tapi kalau kita mengacu kepada makhrajnya belum masuk al-khaysumnya ya gitu. Tapi tidak merubah makna ya. Misalnya mungkin lan khofi lah gitu kan. Ada lan jalali, ada lan khofi. Kesahan ringan gitu kan. Tapi kan kalau tumpuk-tumpuk jadi banyak gitu kan. Jadi usahain ya dengung hablum mim masad. Makanya napasnya harus disiapkan dulu gitu kan. Fi jidha hablum mim masad. Nah, itu biar sempurna ya. Jadi yang belum dengung ya, biar sempurna. Yang belum dengung ya monggo berlatih ya di lum mim masad. Ya. Lalu di yang masih ada ji ya itu juga tetap berusaha. Ya, jangan sampai pengucapan ji
ji. Ya, yang bagus adalah ji, jangan Fiji. Ya, ji Abdul, bukan Ci Abdul, ya. Fiji, jaji, nah itu kan. Tuh, ya. Nah, bagaimana ji dan ji itu juga kesempurnaan. Mau ji juga nggak salah. Itu kan. Masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak masalah. Tapi belum sempurna makhrajnya. Kenapa ada cetnya gitu? Kenapa ada hamasnya? Itu nggak ada hamas. Nah, itu belum sempurna. Masih banyak yang begitu juga ya. Mungkin kalau lidah susah udah begitu lidahnya, ya nggak apa-apa. Tapi ya kita berusaha. Masih banyak itu tingkat yang tinggi juga ya. Kadang nasional juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aya keneh teh. Walaupun orang ya kita jangan itu nasional, ya bukan siakan nasional ya. Pernah kan juara provinsi nasionalnya juga sama Ustadz Kanova kan disalahin gitu kan. Nggak terima dia. Nggak terima, pernah cerita tuh. Saya juara nasional, juara provinsi, nggak bisa. Ya silakan dalilnya, akhirnya mah ya maaf gitu kan. Ya jelasin secara sifatnya itu nggak ada. Karena banyak juga yang tingkat-tingkat nirojim, ayat ciman, ayat gitu kan. Nggak salah sih memang, tapi belum sempurna aja gitu. Karena sifat yang dari jim itu nggak ada sifat hamas, sifat kuat, sifat syiddah. Jadi harus ya sempurnakan nirojim. Bisa ya bisa. Tapi kalau masih ada itu juga ya. Sama dengan ucapan ta ya. Ya ada ta itu juga nggak masalah. Gitu kan. Tidak merubah apa, cuman kesempurnaan. Sifat ta itu harus hamas. Ya harus hamas mengikuti gitu. Kalau mengacu kepada surat Al-Baqarah 1-2 haqqa tilawati, berikan haknya. Gitu kan, itu sifatnya. Ta, ti, ka, ki, ta, ka, nggak masalah juga gitu kan. Monggo gitu kan. Cuman kita bukan harus begitu ya, kalau harusnya ya kalau nggak mampu ya berusaha ingin gitu. Ini lebih sempurna biar kita setiap huruf mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Nah, itu aja ya. Itu dalam kalau pengucapan fi jidha hablum mim masad, betul nggak ada? Betul, wah ya kuda mah. Betul salah ada? Betul salah, Bang Lexi? Hah? Bingung. Salah di mana? Ha gitu. Jangan fi jidha hablum atau fi jidha hab. Nah, itu juga salah. Itu mah fatal. Lan jalali itu mah kesalahan fatal, nggak bisa, itu nggak ada toleransi, bukan sifat itu mah. Udah huruf itu mah beda. Alhamdulillah, udah salah itu mahnya. Jangan alhamdulillah harus jelas itu. Kalau alhamdulillah dengan H besar, udah itu maknanya rubah, itu fatal. Lam jalali itu mah kesalahan fatal itu mah. Asim itu mah dosa. Malam yujawil Qur'ana asim, barang siapa yang tidak mentajwidkan asim dosa. Kalau mahruf salah ya dosa. Kalau hanya sifat-sifat itu ya nggak fatal itu, hanya tidak sempurna saja. Seperti tadi ci, ji, nah itu nggak dosa itu mah, hanya tidak sempurna. Ta, ka, nah itu tidak fatal ya, itu hanya lan khafif saja. Jadi ringan lah, kesalahan ringan. Nah, jadi yang ha itu mah harus betul-betul berusaha. Pada ini jangan itu mah salah, itu mah fatal ya. Jadi Al-Fatihah pun kalau kita alhamdulillahirabbil alamin itu cuma ada sebagian itu sholatnya nggak sah. Itu kan. Kenapa ya? Dari pengucapan ha itu udah dosa, udah salah. Alhamdulillah ya, itu alhamdulillah itu harus hati-hati ya. Rahim itu harus betul-betul. Ya, itu mah lanja. Jadi kesalahan yang fatal yang bisa merusak makna. Jadi rusak maknanya. Itu ya ucapan a, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Juga hati-hati juga
fi jidha khab. Pengen khab ayat getarannya juga itu juga salah juga, hati-hati. Ha harus bersih. Hablum ayat. Nah, itu kan. Ada kho-nya lah gitu kan. Nah, itu juga hati-hati ya. Di ha itu koreksi yang tadi dibaca ya. Itu. Kalau ya itu ya. Jadi di ayat yang kelima ya, yang lan jalali kesalahan fatal adalah ha. Itu fatal ya. Itu. Ya. Yang lainnya pengucapan ji. Nah, itu dengung itu hanya kesempurnaan saja. Ya, jadi biar sempurna saja. Pengucapan makhraj yang tidak tepat itu adalah lan jalali. Ya. Sifat yang itu adalah lan khafi, kesalahan di ringan ya. Kalau mad fatal juga ya. Kalau di mad saya tidak menemukan kesalahan di mad, hanya dengung, makhraj yang belum tepat ya, itu yang perlu diperbaiki. Oke, karena waktu sudah azan, kita tutup saja dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.